Masjid yang arah sini yang gede. ويرجون منه شفاعة صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم وبارك عليه صلاة الله لها الكواكب على أحمد خير من رقيب النجائب صلاة الله لها الكواكب على أحمد خير من رقيب النجائب. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Rabbi bil Mustafa, Ya Rabbi bil Mustafa, Ya Rabbi bil Mustafa, Malikna qasidana, Akhilana Muhammadan ya wasi'an syarat. Demi cintamu ya Allah pada Muhammad Nabimu, ampunilah dosaku, wujudkan harapanku ya Rasulullah. Salamun alaik ya Rabbi asyati wa tarji, engkaulah Nabi pembawa cinta, kau bimbing kami menuju surga. Muhammadku, Muhammadku, dengarlah seruanku, aku rindu padamu Muhammadku. Kau hadirkan hidup ini untuk saling mengasihi, tanamkan dalam hati, wajarkan sejak ini. Ya Rabbi bil Mustafa, Ya Rabbi bil Mustafa, Ya Rabbi bil Mustafa, Malikna qasidana, Fadilana Muhammadan ya wasi'an daraj. Demi cintaku ya Allah pada Muhammad Nabimu, ampunilah dosaku, wujudkan harapanku ya Rasulullah. Salamun alaik ya Rabbi asyati wa tarji, engkaulah Nabi pembawa cinta, kau bimbing kami menuju surga. Ya Rabbi bil Mustafa,
مرحبا يا شهر رمضان يا شهر صيام مرحبا يا شهر رمضان يا شهر صيام selamat datang Ramadan bulan penuh ampunan selamat datang Ramadan bulan penuh ganjaran mari kita menyambut dengan hati gembira mari kita menyambut dengan hati bahagia marhaban ya syahrul ramadan ya syahrul siam marhaban ya syahrul ramadan ya syahrul siam Allah jadikan Ramadan bulan penuh berkah Allah jadikan Ramadan bulan penuh rahmat mari kita menyambut dengan hati gembira mari kita menyambut dengan hati bahagia marhaban ya syahrul ramadan ya syahrul siam marhaban ya syahrul ramadan ya syahrul siam marhaban ya syahrul ramadan ya syahrul siam marhaban ya syahrul ramadan ya syahrul siam. Alhamdulillahi Rabbil Alamin nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa natubu ilayhi wa na'udhu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله. Ni hao. An Indonesian Muslim says Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Excellency, to the director and all of the vice director of our Rahmah boarding school, respectable all of the headmaster of our Rahmah Junior High School and our Rahmah Senior High School, and unforgettable all of the teachers and all of audiences are respect. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, all praises belongs to Allah subhanahu wa ta'ala. Peace and salutation may always be given to our Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam. And also, I don't forget to say thank you very much to the Master of Ceremony who gave me a golden opportunity to deliver my speech under the title Muslim Youth and the Development of Indonesia in Morality Education. Well, ladies and gentlemen, in this occasion, let me start. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tum 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 tum. Mimpi adalah kunci untuk kita menaklukkan dunia berlarilah tanpa lelah sampai engkau beraya.
jiwa. Menarilah dan terus bertawa, walau dunia tak seindah surga. Bersyukurlah pada yang kuasa, cinta kita di dunia hidup selamanya. Kepada hidup berikan semua abadi, walau hidup kadang tak adil, tapi cinta lengkapi kita. Oh, 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 dengan mimpimu cintai hidupku, berikan senyuman amai selalu. Sekarang bayi hati akan terkagak oleh waktu. Jangan berkira mewarnai jutaan mimpi di bumi. Menarilah dan terus tertawa, walau dunia tak seindah surga. Bersyukurlah pada yang kuasa, cinta-cinta di dunia. Menarilah dan terus tertawa, walau dunia tak seindah surga. Bersyukurlah pada yang kuasa, cinta-cinta di dunia. Hiduplah selamanya, selamanya, kehidupan abadi selamanya. Takkan berikan Semangat beribadah dalam menuju Allah.
pribadinya, pandu hidayatullah. Bangkitlah majulah, pandu hidayatullah. Naik kemuliaan dengan cahaya Islam, tebarkan rahmatnya ke penjuru dunia, dengan dakwah dan jihad fisabilillah. Semangat beribadah, dakwah menuju Allah, komitmen berjamaah, jaga Islam kafah. Mulia pribadinya, pandu hidayatullah, lurus akidahnya, Al-Quranlah ahlaknya. Semangat beribadah, dakwah menuju Allah. Maju terus maju, pandu hidayatullah, hingga kita menang atau syahid di jalannya. Janji Allah pasti itu mujahid sejati, bersama ridhonya nikmat Allah tertinggi. Maju terus maju, pandu hidayatullah, hingga kita. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, nahmadu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, la nabiyya wa rasula ba'da. Yang terhormat Ustadz Ali Imron selaku pembina Lembaga Pendidikan Islam Ar-Rahmah. Yang saya hormati segenap jajaran direksi LPI Ar-Rahmah. Yang saya hormati Bapak Dewan Guru dan pengasuh Lembaga Pendidikan Islam Ar-Rahmah. Yang saya muliakan dan saya hormati wali santri wisudawan SMP dan SMA Ar-Rahmah. bin Sarnianto asal Balikpapan dengan hafalan 4 juz Al-Quran. bin Mufid Asyarif bin Ainur Rafiq asal Surabaya dengan hafalan 3 juz Al-Quran. Ilham Fadil bin Umar Sukamto asal Balikpapan dengan hafalan 3 juz Al-Quran. Imran Rosyadi bin Imam Deli Junaidi asal Probolinggo dengan hafalan 3 juz Al-Quran. Indrastito Rafli Hidayat bin Haji Rahmat Hidayat Rifai asal Sampang dengan hafalan 4 juz Al-Quran. Isa Ahmad Anggaro Ramadan bin Maskur asal Surabaya dengan hafalan 3 juz Al-Quran. Jirzis Wisam Muhammad bin Dr. Andes Aunur Rafiq asal Jember dengan hafalan 3 juz Al-Quran. Ilham Ridho Al-Quran. Lutfi Naufal bin Haji Imam Maksum asal Sidoarjo dengan hafalan 3 juz Al-Quran. Muhammad Fajrul Falah bin Sutaji asal Gresik dengan hafalan 3 juz Al-Quran. M. Hanifir Usman bin Abdul Hanif Usman asal Sidoarjo. Muhammad Harlin Syah Ramadan bin Hartono asal Sidoarjo dengan hafalan 3 juz Al-Quran. Muhammad Atala bin Muhammad Fuad asal Aceh dengan hafalan 8 juz Al-Quran. Dafa Rizki Abria bin Aji Saputra asal Jember dengan hafalan. Ikrar Santri Hidayatullah. Ikrar Santri Hidayatullah. Satu. Hanya Allah Tuhan kami. Hanya Allah Tuhan kami. Dua. Muhammad sallallahu alaihi wasallam tauladan hidup kami. Muhammad sallallahu alaihi wasallam tauladan hidup kami. Tiga.
Al-Islam dasar hidup kami. Al-Islam dasar hidup kami. 4. Al-Quran pedoman hidup kami. Al-Quran pedoman hidup kami. 5. Dakwah dan jihad jalan hidup kami. Dakwah dan jihad jalan hidup kami. 6. Keridhaan Allah tujuan hidup kami. Keridhaan Allah tujuan hidup kami. Rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'ala ad-dini kullihi wa kafa billahi wakila. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala habibina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Amma ba'd. Yang kami hormati Bapak Mukhtar Hasim, sekaligus menyampaikan permohonan yang sebesar-besarnya jika kami mewakili semua elemen yang ada di pesantren Ar-Rahmah Hidayatullah di Kota Malang ini ada hal yang dirasakan kurang berkenan, dirasakan kurang bisa memberikan layanan yang maksimal, yang itu semua kami terima sebagai masukan baik. Mudah-mudahan ke depan kami bisa berbenah dan memberikan yang terbaik untuk anak-anak kita semua. Bapak serta Ibu yang kami muliakan, Dewan Pengasuh dan Guru yang saya hormati, serta anak-anak yang saya banggakan, kami memohon untuk bersabar mungkin 15 sampai. Ketika kita pesimis untuk mendapatkan keadilan di tengah-tengah kezaliman ini, di tengah-tengah perasaan putus asa, akankah Islam ini akan kembali menang? Di tengah-tengah pupusnya harapan umat Islam untuk mendapatkan hak hidup merdeka di negeri tercinta ini, akankah kita masih melihat anak-anak kita dengan penuh keyakinan tatapan masa depan bahwa anak-anak kita yang akan meneruskan perjalanan jihad, para wali, para syuhada, para pahlawan yang menitiskan bukan hanya sekedar air mata, membasahi bumi negeri ini dengan darah mereka untuk mendapatkan kemenangan Indonesia merdeka. Bukan darah, air mata dan keringat orang-orang Cina yang sekarang ini menguasai bukan hanya politik. 85% kekuatan ekonomi di negeri ini dikendalikan oleh 10 orang. Itulah kemudian yang kalau kita jalan di Pantura, perjalanan kita dari Surabaya sampai Gresik sampai Tuban, kalau dulu adalah perjalanan para wali, kini perjalanan para company. Kalau dulu Surabaya, Gresik, Tuban, Kudus adalah kota santri, titisan para wali, ini menjadi kota industri. Anak-anak negeri ini kemudian menjadi buruh. Perempuan-perempuan yang seharusnya mendidik dan mengantarkan anak-anak mereka untuk memiliki kekuatan menghadapi tantangan zaman di masa depan, hari ini kemudian mereka menjadi buruh-buruh pabrik yang dilemahkan mentalnya, dilemahkan ekonominya, dilemahkan sosialnya. Dan tidak akan lama kemudian terjadi apa yang sekarang terjadi di Jakarta Utara. Tidak mau kerja, ingin sukses, tidak mau sengsara, kehidupan dan pola gaya hidup instan. Virus telah ditebarkan dengan teknologi informasi yang membuat anak-anak kita lumpuh, tidak berdaya hanya untuk dirinya, apalagi untuk lingkungan yang ada di sekitarnya. Apakah sesungguhnya yang kita inginkan ketika kita bertemu dengan anak-anak kita? Apakah sesungguhnya yang menjadi harapan ketika kita bersenda gurau, bermain, bercanda bersama-sama dengan anak-anak kita? Apakah yang sesungguhnya, wahai para guru, para pengasuh, yang Anda coba pikirkan ketika bertemu dengan para santri yang ada? Jika tantangan yang di depan mata kita
yang senantiasa membelahkan mata kita, mencengangkan pendengaran kita, dan membuat hati kita gelisah, tidak memantik dan memantulkan sebuah kekuatan untuk menghadirkan anak-anak ini menjadi pionir-pionir perubahan yang akan kembali memperebutkan haknya sebagai pemuda negeri yang oleh nenek kakek para mujahid yang telah memberikan terbaik untuk kemerdekaan negeri. Bapak serta Ibu yang kami hormati, kalau kemudian yang terpikir oleh kita, begitu anak saya lulus diterima di perguruan tinggi negeri mana, dengan jurusan favorit apa, dengan ijazah mereka, kemudian mereka membawa ijazahnya melamar di sebuah perusahaan dan kemudian ditempatkan menjadi direktur, dengan direktur kemudian dia punya fasilitas, dengan fasilitas kemudian dia hidup sebagaimana layaknya. Kalau itu yang menjadi lompatan cara kita berpikir, maka tidak akan pernah ada perubahan di hari esok. Bapak serta Ibu yang kami hormati, untuk itulah kemudian, jika hari ini kita masih pesimis melihat hari esok adalah hari kita, jika hari ini kalian semua pesimis karena betapa dahsyatnya grand design rekayasa besar untuk dunia ini oleh mereka, yakinkan, siapa yang tidak putus asa melihat sebuah sejarah ketika Fir'aun dengan kekuasaannya, ketika Fir'aun dengan kekuatan politiknya, ketika Fir'aun dengan kekuatan yang dia miliki menempatkan dirinya sebagai raja, bahkan Fir'aun menempatkan diri sebagai Tuhan. Ana rabbukumul a'la. Semua orang yang mencoba berselisih dengan titahnya Fir'aun dipastikan sebentar lagi akan tewas terkubur, sebentar lagi putus kepalanya. Sudah tidak akan lagi ada harapan ketika menentang perintah Fir'aun ketika itu, sehingga Fir'aun memposisikan diri sebagai Tuhan yang tertinggi dan tidak ada yang mengungguli. Di tengah-tengah kebiadaban, kezaliman, kekuasaan yang dimiliki oleh Fir'aun, la ta'khudhuhu sinatun wala naum. Allah tidak pernah tidur, ngantuk pun tidak pernah menyentuh. Di tengah-tengah kebiadaban, di tengah-tengah kezaliman, disitulah kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan sebuah rekayasa besar, lahirnya seorang laki-laki, isi dari rezeki yang halal. Pernah ada penelitian yang menarik, sebuah komunitas, seorang doktor Universitas Islam. Tidak banyak bekal yang kami berikan. Tidak banyak kenangan dapat kami sampaikan. Namun perjalanan kita selama 3 tahun